Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Kami di sini dari tim 1 IPC akan menyampaikan persepsi kami mengenai selfie. Sebelum itu, selfie itu apa? Selfie adalah sebuah keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat. Penggunaan istilah selfie ini untuk menyebut orang-orang yang memilih untuk tidak memilih anak. Ini muncul di akhir abad 10. Di sini saya akan bertanya kepada teman-teman saya ini, ada Askar Kadir, Naufal Zakwan, Nur Alim Rahmat, Ahmad Muzaffar Abid Akbar, Aisyah Azizah, dan Fernanda Wafik Azizah. Pertama, saya akan menanyakan kepada Mas Askar Kadir. Menurut Anda sendiri, bagaimana menurut Anda tentang adanya jailbreak ini? Bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang sudah bersuami istri tetapi tidak menginginkan sebuah anak? Jadi menurut saya child free itu kepada pandangan orang yang telah menikah itu adalah merupakan pilihan. Pun demikian, misalkan tidak semua orang yang menikah, misalkan nih, kan yang tidak mau punya anak sebuah pilihan, sementara pilihan lain kan punya anak. Jadi sebenarnya gaya hidup ini sudah ada sejak zaman-zaman dahulu. Bahkan zaman jahiliyah kan sudah ada itu ya. Ya. Diceritakan bahwa dulu kalau orang itu misalkan melahirkan anak perempuan dikubur hidup-hidup ya. Jadi bukan hal yang baru lah. Jadi kalau menurut saya pribadi ya child free itu pilihan, tapi karena fitrahnya menikah adalah yang tidak bisa dipungkiri adalah memiliki keturunan, karena keturunan ini merupakan aktivator terbesar untuk orang tuanya. Jadi bisa jadi karena anak ini nanti menggandeng orang tuanya ke surga, atau misalkan anak inilah yang nanti berbakti kepada orang tuanya sehingga banyak amalan-amalan yang diterima oleh orang tuanya setelah wafat. Itu sih menurut saya. Jadi menurut Mas Askar ini child free itu adalah sebuah pilihan, tetapi Anda lebih memilih untuk tidak memilih child free. Saya lebih memilih karena fitrah kita kan ya mau punya anak, walaupun tidak wajib ya, karena tidak ada misalkan tidak ada dalam agama mewajibkan anak, tapi banyak keterangan yang menunjukkan bahwa ini loh anak nih gunanya kalau misalkan baik begini, banyak perannya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat gitu. Oh, ya, oke. Terima kasih buat Mas Askar. Selanjutnya saya akan menanyakan kepada Mas Naufal Zakwan. Menurut Mas pribadi, gimana sih adanya child free ini dalam kehidupan bersuami istri? Kalau menurut saya tadi yang Mas Askar bilang ya, kalau fitrah kita tuh untuk memiliki keturunan. Tapi kalau menurut saya gimana ya? Kan banyak yang harus dipertimbangkan kalau udah menikah itu. Kalau udah mau punya anak itu kayak fisik sama mental dari si istrinya nanti atau si suaminya. Nah, jadi kalau misalnya saya mau bilang persepsi saya terhadap child free untuk pasangan nikah, itu harus dipertimbangkan lagi dipertimbangkan lagi tentang fisiknya atau kepercayaan mereka berduanya. Nah, itu tuh jadi persepsi itu tuh yang saya bilang.
Berarti lebih ke kesepakatan antar suami istri tersebut mau memilih selfie atau tidak. Iya. Oke. Terima kasih Mas Naufan Sakman. Sekarang ini saya akan menanyakan yang perempuan. Ini yang nantinya akan untuk menjadi seorang ibu nantinya. Pada Mbak Vinanda Wafik Aziza, gimana sih menurut Anda pribadi mengenai fenomena selfie ini sebagai Anda seorang perempuan? Kalau menurutku sih ya, aku lebih milih netral sih. Karena punya anak sama nggak punya anak tuh sama-sama ada resikonya. Kalaupun kita nggak punya anak, ya untuk kedepannya kita juga harus mikirin di masa tua nanti siapa yang bakal ngurusin kita, ngurusin suami kita gitu kan. Terus juga kalau misalnya kita mau punya anak, ya kita juga harus mantap sih jadi orang tua. Jadi kita harus punya prinsip buat kedepannya anak kita bakal terurus dengan baik atau enggak sampai masa remaja atau dewasanya nanti gitu kan. Jadi punya anak sama nggak punya anak tuh itu pilihan. Cuma ya dua-duanya punya resiko ya. Satunya mungkin kita bakal kesepian. Terus satunya lagi ya kita boleh banyak anak, boleh punya anak, tapi ya harus tahu harus tahu tugas kita sebagai orang tua tuh gimana gitu kan buat anak kita ke depannya. Gitu sih menurutku. Aku lebih ke netral ya. Jadi ya masing-masing pilihan itu punya resikonya masing-masing. Jadi kita harus pinter-pinter mikirin untuk kedepannya sih. Oke. Berarti lebih ke memilih netral ya, bisa selfie atau enggak? Ya, aku lebih ke netral sih. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan pada Mas Nur Alim Rahmat. Gimana pendapat Anda mengenai selfie ini? Kalau menurut saya mungkin hampir sama dengan Mbak Vinanda, karena untuk membuat keputusan ini tergantung dari dua belah pihak. Jadi kalau namanya orang sudah suami istri pasti kayak ada alasan tersendiri mau punya anak atau belum, karena nanti itu pada dasarnya kan anak itu tergantung dari pola keluarganya nanti gimana besar, jadi mereka itu mengikut dari keluarganya nanti. Jadi kalau itu mungkin harus siap dari segala aspek sih menurut saya. Jadi biasanya ini menurut saya agak netral. Berarti sama kayak Mbak Vinanda tadi yang memilih untuk netral, tergantung pilihan, dan pilihannya memiliki resikonya masing-masing. Iya. Terus bagaimana dengan Mas Ahmad Mustafa Abid? Menurut Anda bagaimana dengan adanya selfie ini? Kalau menurut saya sih sama seperti yang lain ya. Itu masing-masing. Itu merupakan pilihan pasangan masing-masing ya. Kalau misalkan disuruh memilih, tapi kalau misalkan saya disuruh memilih mau selfie atau enggak, kayaknya saya lebih ke lebih ke kalau misalnya mau menunda setahun 2 tahun mungkin boleh sih kayaknya. Ini akan ikut program keluarga berencana. Mungkin kalau menunda setahun 2 tahun mungkin ya oke lah kayaknya. Mungkin ada yang mau menikmati liburan mungkin sama pasangan kan. Berdua dulu ya Mas. Yang menikmati masa muda kan. Mungkin ada yang pilih seperti itu, atau yang mau selfie juga bebas sih. Tapi kan ada resikonya seperti pendapat-pendapat yang lain tadi. Kalau selfie kan nanti yang pas kalau udah berumur siapa yang urus itu kan repot. Kalau memilih untuk tidak selfie juga harus ada kesiapan dari masing-masing pasangan gitu. Untuk mendidik dan merawat anak tadi. Mempersiapkan semuanya gitu. Iya. Harus ada waktunya.
Ya, kalau saya sih gitu ya, sepertinya. Oke, terima kasih Mas Abid. Kemudian perwakilan dari perempuan juga, yaitu Mbak Aisyah Azizah. Mas, gimana sih menurut Anda mengenai fenomena child free ini? Kalau menurut saya sih konsep dari child free ini saya sih netral sih, mau apa dia maunya child free atau punya anak tergantung dari mereka. Tidak semua orang dan keluarga itu mau merawat atau memiliki anak, tapi dalam pandangan Islam sendiri sangat bertolak belakang untuk child free ini. Tapi untuk yang memilih child free ini mungkin ada beberapa alasan kenapa mereka untuk child free. Mungkin yang pertama itu mereka tidak siap memiliki anak daripada memaksakan diri untuk memiliki anak dengan mental yang tidak siap, yang kemudian dampaknya yang kemudian anaknya yang akan terkena dampak dari ketidaksiapan mental orang tuanya untuk memilih child free. Terus mungkin mereka merasa tidak siap dengan finansialnya. Contohnya ada satu pasangan yang sudah menikah, tetapi dari sudut finansialnya itu mereka pas-pasan. Jadi mereka memilih child free karena siap secara finansial. Kalau memang mereka memutuskan untuk memilih anak, ya itu tanggung jawab mereka sendiri. Begitu. Berarti saat misalkan finansial mereka udah siap untuk memiliki anak, apakah itu akan terbebas dari child free? Mungkin ada respon. Kenapa? Kalau misalnya tadi dibilang karena menunda finansial, itu kedua pasangan tersebut melakukan child free. Nah, kalau misalkan menunda dan terus finansialnya udah siap, apakah akan keluar dari child free atau memiliki anak? Tergantung dari mereka sendiri sih. Kalau mereka pilih child free, kalau tidak mau, tidak usah. Oke. Terima kasih Mbak Ais. Oke. Kalau menurut saya pribadi, pilihan selfie atau enggak itu adalah sebuah pilihan. Bagaimana kita menyikapinya itu adalah pilihan dari pasangan dan keduanya harus saling menyetujui, baik dari suami atau istri. Dan apapun yang kita pilih, baik itu selfie atau enggak, kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita pilih dari masing-masing kita. Oke, begitu dari tim 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.